Selamat pagi Pak Sahrir, salam sehat. Ya, selamat pagi. Salam sehat buat semua pendengar RRI ya. Ya, Pak Sahrir, ini sebuah berita yang menggembirakan ya bahwa pemerintah RI sudah mencabut nih status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Nah, ini bisa diinformasikan seperti apa alasan atau pertimbangan pemerintah mencabut status ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita betul patut bersyukur kalau kita sudah tidak lagi darurat COVID-19. Artinya apa? Kita saat ini sudah bebas dan COVID bukan lagi menjadi ancaman yang menakutkan, yang mencemaskan seperti halnya selama 3 tahun yang lalu ya. Mhm. Artinya kita kembali ke kehidupan yang biasa, normal. Ya, hanya saja kita tetap hati-hati ya. Karena apa? Karena COVID ini belum seluruhnya bebas, masih ada. Makanya dia disebut dengan endemi. Mhm. Endemi itu artinya masih ada dan suatu saat apabila dia ada varian baru atau daya tahan tubuh masyarakat kita lemah, dia akan bisa timbul lagi. Seperti halnya tuberkulosis, malaria, HIV itu ada di sekitar kita. Nah, untuk itu kita diingatkan untuk tetap hati-hati. Karena kita tidak ingin kasus COVID yang terjadi di masa silam itu terjadi lagi yang ya sangat merugikan kita semua gitu Pak ya. Oke, baik. Nah, dengan status endemi sekarang untuk COVID-19 dari segi kesehatan ini, Pak, apa saja yang berubah atau yang perlu disesuaikan? Ya, jadi secara umum perubahan itu ada di perubahan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Mhm. Contohnya kita PPKM kan dicabut tuh tanggal 31 Desember 2022 yang lalu gitu ya. Mhm. Nah, kemudian kemarin juga sudah diedarkan surat edaran dari Satgas COVID, di mana kita boleh lepas masker, kemudian perjalanan luar negeri, dalam negeri, perjalanan melalui transportasi umum, dan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat publik, semuanya kan dilonggarkan bahkan dibebaskan ya, Mhm. kecuali pokoknya masker itu tetap diwajibkan atau diharapkan Mhm. kepada semua orang yang sedang sakit flu, pokoknya, atau kita khawatir masuk ke satu tempat yang di sana ada kemungkinan penyakit-penyakit saluran napas, termasuk COVID, itu kita tetap dianjurkan pakai masker. Contoh, kita masuk ke rumah sakit, ya, atau di kerumunan yang besar. Nah, selebihnya kita bebas seperti kehidupan biasa. Itu satu. Yang kedua, tentu saja dengan dicabutnya eh, status COVID kemarin oleh Pak Jokowi pada ini, maka ada perubahan-perubahan terutama di dalam hal mekanisme eh, penanganan perawatan atau tanggung perawatan biayanya, Mbak ya. Jadi Mhm. nanti biayanya itu kembali ke mekanisme secara umum. Artinya apa? Kalau ada orang anggota BPJS, maka dibiayai atau ditanggung oleh BPJS. Kalau asuransi, oleh asuransi. Kalau tidak ada semuanya ya harus berbayar sendiri. Itu aja yang membedakan, Pak. Oke, jadi beberapa hal ini meskipun sudah dilonggarkan tapi tetap ada kehati-hatian dan kewaspadaan nih Pak Sahrir ya. Jangan sampai malah bebas Iya, plong semuanya nih ya. Oke. betul. Nah, kemudian di masa endemi seperti sekarang ini, mungkin saja masyarakat ada yang berpikir wah berarti ini sudah aman nih tidak perlu divaksin lagi atau bahkan masa bodoh dengan vaksin. Nah, apakah benar seperti ini atau bagaimana nih Pak Sahrir? Jadi salah satu keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kemarin pertimbangannya adalah karena status imunitas masyarakat Indonesia kan juga 99% ya Mhm. melalui survei. Nah, hanya saja karena sekali lagi kami ingatkan COVID itu kan masih ada ya. Mhm. Nah, salah satu upaya untuk memberikan kekebalan kepada kita semua melalui vaksinasi. Mhm. Nah, khususnya dianjurkan vaksinasi ini kepada orang-orang satu ya usia lanjut, yang kedua dengan comorbid, contohnya diabetes mellitus, hipertensi, stroke, dan sebagainya. Nah itu sangat dianjurkan karena apa? Orang-orang ini kan lemah nih, Mhm. ya. Orang-orang ini lemah kalau kena sedikit saja, jangankan kena COVID ya, penyakit flu biasa kan lebih gampang tertular ya, Ya. sehingga daya tahan tubuhnya akan rendah. Nah dengan vaksinasi itu harapannya, Mhm. kalaupun nanti ada COVID atau penyakit yang lain itu tidak seberat yang diakibatkan oleh COVID tersebut. Jadi dia daya tahan tubuhnya bagus gitu Pak ya. Oke.
Baik, jadi memang harus tetap dilakukan nih, apalagi yang belum mempunyai atau belum mendapatkan vaksin booster nih Pak Sahrir ya. Jangan Betul, sampai betul, betul. disepelekan hal-hal seperti ini. Oke baik. Hmm. Nah kemudian nih Pak Sahrir, segala pembatasan dan aturan-aturan sudah mulai berubah. Kemudian juga masyarakat tetap diminta ya untuk memperhatikan kesehatannya. Nah ini seperti apa edukasi yang diberikan nih Pak Sahrir dari Kemenkes sendiri? Ya, jadi sebetulnya dengan peristiwa COVID-19 Mhm, itu banyak sekali pembelajaran yang diberikan kepada kita ya. mhm, Salah satunya adalah bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran akan menghindari tertularnya suatu penyakit. Ya, contohnya dengan COVID ini. Kita melakukan prokes itu dengan disiplin ya. mhm, Itu disiplin. Karena kita tahu dengan prokes itu kita akan terhindar atau mencegah terjadinya penularan. Nah, ini suatu upaya yang tidak gampang loh membuat disiplin ini. Nah, sekali lagi, prokes ini bukan hanya untuk COVID, mhm. tapi berlaku juga untuk penyakit-penyakit yang bisa menulari melalui saluran napas atau melalui saluran pencernaan apabila terjadi suatu penularan itu. Sehingga harapannya protokol kesehatan khususnya masker itu menjadi kebutuhan, Mbak, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Mhm. Ya, kapan kita harus pakai itu masyarakat harus tahu sendiri ya. Yang kedua edukasi yang lain seperti cuci tangan itu satu edukasi di mana kita memang begitu sebelum makan terutama habis kegiatan-kegiatan yang kotor harus cuci tangan supaya apa? Itu tidak masuk penularan melalui saluran pencernaan begitu loh, Mbak ya. Ya. Jadi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian penting dalam hal ini untuk menghindari penyakit apapun gitu ya. Mhm. Baik, jadi peraturan dan juga hal-hal lainnya diperlonggar, tapi prokes harusnya tetap ditingkatkan nih Pak Sahrir ya. Ya, bagian hidup kita gitu ya, bagian kehidupan ya. Oke, nah Hanya, ini, hanya saja gini Mbak, hanya saja ya, begini. Jangan juga kita menerapkan kaku. Contoh, hmm, orang akan masuk mall, hai harus lepas masker, nggak usah, biar saja. Jadi yang mhm, mau pakai masker boleh, yang tidak pakai masker juga boleh. Jadi mhm. jangan sampai nanti di implementasi masyarakat menjadi perdebatan atau menjadi Oke. suatu hal yang tidak menguntungkan bagi kita gitu Mbak ya. Iya, baik. Nah, kemudian nih Pak Sahrir, Organisasi Kesehatan Nasional Dunia pun WHO ini telah mencabut ya status darurat kesehatan internasional. Kemudian juga ada beberapa Ya. negara seperti Indonesia juga nih sudah mencabut status pandemi COVID-19 ini. Apa himbauannya juga nih Pak kepada masyarakat Indonesia umumnya dan juga pendengar RRI khususnya? Ya, jadi secara dunia itu WHO kan sudah mencabut ya Mhm, kedaruratan. Artinya apa? Udahlah ini bukan lagi darurat, sudah. Jadi sudah bukan menjadi penyakit yang mengancam kita di seluruh dunia ini. Hanya saja kita diingatkan COVID ini kan endemi ya, artinya masih mhm, ada di beberapa tempat, di beberapa keadaan yang apabila kita tidak melakukan prokes tadi dengan baik, mhm. maka ini bisa terjadi lagi, menghindar lagi. Untuk itu ya semua perlu kehati-hatian. Oke. Pak Sahrir? Halo Pak Sahrir? Baik, pendengar, kami mohon maaf ya, sambungan telepon terputus bersama Pak Sahrir. Namun kami yakin bahwa poin-poin pentingnya ini sudah tersampaikan dengan baik. Dan tentunya meskipun Presiden RI Pak Joko Widodo telah mencabut status pandemi COVID-19, tapi ini bukan berarti membuat kita lengah ataupun tidak waspada. Karena ini status endemi yang artinya seperti diungkapkan oleh Pak Sahrir, bisa saja jika ada kasus varian baru, hal ini juga membahayakan bagi kita. Karena itu tetap berwaspada, tetap meningkatkan protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari.